Warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah ini. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, dan tentunya akan berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita semua disatukan di dalam kasih-Nya. Amin. Karena itu kita percaya juga bahwa kasih-Nya juga ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bulan ini kita dengan tema Living as Change Agent, yaitu hidup sebagai agen perubahan. Oleh karena itu saya undang kita berdiri. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 39. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kau berikan kami hati yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami, yang kami boleh alami, kami boleh nikmati, kami boleh rasakan Tuhan. Sampai saat ini Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Karena itu juga Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Mari Bapa di surga, Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menerima hal-hal yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini, dan kami habiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dia adalah dambaan kita, Yesus Kristus Tuhan.
Mari kita datang kepadanya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Hadirat-Mu melingkupi kami, Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku. Yesus, Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Saat ku Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mencurahkan kuasa-Mu bagi kami. Karena Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, layak dimuliakan, layak diagungkan. Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan di tempat maha tinggi bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami bagi-Mu. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship You. I worship You and
place. Jesus, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, for you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you. I worship you and honor you. You're lifted up, Jesus, Jesus the Son. There's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, for you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. You are lifted up in this place, oh Lord Jesus Christ. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God,
Kita semua dipanggil oleh Tuhan menjadi agen-agen perubahan. Kita bersinar bagi dunia ini dan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Hidupku, kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Kasihmu, kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar pagi. Kau kuatku di dalam hidupku. Kau Allahku, Kau Allahku dalam terangku. Takkan ku ragu. Yes, kasihmu, kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar pagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar pagi. Bersinar pagimu. Yes. Kita percaya bahwa kita menjadi agen perubahan untuk menyatakan bahwa kita semua adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan.
Kami datang. Sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan di hadapan matamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Lebih meriah berikan tepukan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Saudara bersuka cita? Amin. Sekali lagi, lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga, tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi, mencari kehendak Allah. Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, transformasi, metamorfo, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan, berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen, you are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang, tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying, and we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa, kamu mampu, kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai sampai universitas gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus. Dan gitu setiap pengikut Kristus is an agent of change, merubah transformasi. Nomor satu, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua.
Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu gereja yang kecil itu tertutup, dia yang mesti buka, dia harus bersihkan, ya saudaraku, mimbarnya, dia sendiri yang juga kantong persembahan, dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude, dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo, baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terkadang dalam kehidupan kita ini, kita sering merasa bahwa ada banyak perkara yang kita tidak bisa atasi. Itu sering membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Tapi kita percaya kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam Dia. Seruan hatiku
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya undang untuk berdiri. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, oh Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat suaramu, sembah Yesus. Dan hadirat-Mu Tuhan, kami tenang. Dalam hadirat-Mu Yesus, ada damai sejahtera daripada-Mu. Kau pulihkan hati kami, Kau sembuhkan kami yang terluka. Oh Yesus Tuhan, ini
Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami sebagai agen-agen perubahan. Biarlah kami juga Tuhan mencari dan menemukan yang terhilang, menjangkau mereka yang tersesat Tuhan. Karena mereka perlu Engkau Tuhan, mereka butuh kasih-Mu. Mereka perlukan, mereka perlukan Kasih Yesus, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. mereka perlukan. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk kasih setia, untuk rahmat yang baru, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, dan kemurahan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan, kami boleh ada di sini Tuhan, untuk kami boleh mendengar kebenaran dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk mendengar kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di sini dan Engkau sendiri memimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, karena ini adalah rumah saya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu saya lebih jauh, setiap minggunya gampang. Tinggal pindah ke satu ruangan di sebelah. Saya selalu ada di ruangan Alfa bersama-sama dengan teman-teman saya di yang pelayanan Rocky. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang legacy of change. Warisan seseorang agen perubahan. Bapak Ibu, kalau ngomong warisan, pasti ya konotasi kita tuh kemana?
seseorang yang sudah pergi ya, yang meninggalkan kita. Kalau kita ngomong warisan, kadang ada beberapa kebudayaan yang berkata bahwa orangnya belum mati kok sudah ngomong warisan gitu ya. Seolah-olah tabu begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang legacy of change, sesuatu yang berbeda, warisan yang berbeda. Ini adalah ayat kita dalam 1 bulan ini di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 yang mengatakan bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu, ini kita belajar dari Rasul Paulus ya, bagaimana dia menjadi seseorang yang memberikan diri dalam panggilan Tuhan untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kita semua memiliki panggilan masing-masing di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu jangan tegang ya, saya jadi takut juga kalau Bapak Ibu tegang ya. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau saya ada di sini, saya berdiri di sini, bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu. Ini hanya faktor kesempatan ya. Kalau percaya Bapak Ibu, kita semua memiliki kesempatan yang sama pada waktunya ya. Mari kita belajar bersama-sama. Ini hal yang akan kita pelajari pada waktu yang singkat ini, dalam waktu kurang lebih 40 menit ya. Tentang legacy, mengapa, apa, dan bagaimana. Jadi kita mau belajar satu-satu ya Bapak Ibu. Saya berharap saya bisa menyampaikan dengan baik sehingga bisa memberikan pemahaman kepada kita semua. Mengapa? Nah, kita ngomong warisan ya. Warisan itu apa Bapak Ibu? Warisan itu sesuatu yang diberikan kepada generasi berikutnya. Ya. Kalau kita ngomong generasi berikutnya, saya tidak berbicara dalam konteks usia. Kalau ayah ibu pasti generasi berikutnya adalah anaknya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita dalam hal ini kita berbicaranya lebih kepada itu, tidak dalam konteks usia. Karena generasi ini kalau dalam pelayanan bisa siapa saja yang akan meneruskan ya di dalam pelayanan tersebut ya. Bapak Ibu, jadi warisan yang kita bicarakan pagi hari ini saya tidak berbicara material ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan warisan secara material, puji Tuhan ya. Kita semua bergembira, tentu saja kita bersuka cita untuk itu. Tetapi bukan itu. Kita akan berbicara bahwa warisan yang kita wariskan kepada generasi berikutnya ini tidak hanya berbicara material, tetapi lebih berbicara kepada bagaimana sikap, perilaku kita, sifat, karakter kita, bakat kita, mungkin hobi kita, keterampilan kita, gaya hidup kita, iman kita, itu adalah warisan bagi generasi berikutnya. Ada amin? Saudara amin gak amin, saya tetap amin ya. Karena bagaimanapun juga inilah yang, apa sih kalau saudara ketemu dengan seseorang? Ya, pasti kalau ngomong warisan saudara maksud nanyanya gini. Saya ya contohnya Bapak Ibu, saya 1,5 tahun ditinggalkan suami saya. Suami saya sudah berpulang ke rumah Bapak. Selama 1,5 tahun ini saya ditinggal oleh suami saya. Kalau orang ketemu dengan saya, dia nggak nanya, Bu Foni, Pak Edi ngewarisin berapa? Nggak ada tuh sampai hari ini yang bertanya begitu kepada saya. Tidak ada. Tetapi apa yang kalau ketemu saya, ngomongnya apa? Kalau ingat Pak Edi ya, saya ingat bagaimana dia berdiri di lobi. Menyapa setiap orang yang datang. Tadi saya dengan Bu Riri, kita bermemori Ria ya Bu ya. Jadi apa saudara? Apa yang dilakukan saudara? Apa yang diperbuat? Baik itu yang positif, baik itu yang negatif. Jadi hari ini mari, seberapa berhargakah warisan itu? Warisan kita itu berapa? Seberapa berharganya? Bukan
diukur dengan sekali lagi mata uang Bapak Ibu ya. Tetapi lebih daripada itu. Nilainya lebih daripada itu. Mari kita belajar bersama. Jadi warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Kalau sesuatu yang ditinggalkan tentu saja orangnya udah pergi Bapak Ibu. Udah gak ada. Ya. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak Ibu. Jadi kalau sesuatu yang ditinggalkan orangnya udah pergi. Baru kita tahu itu ada warisan. Pertanyaan saya, kapan warisan itu mulai dikumpulkan atau mulai dibentuk, mulai diberikan, mulai ditransferkan kepada orang-orang yang bakalan ditinggalkan? Itu kapan Bapak Ibu? Pertanyaannya, kapan? Mulai sekarang. Pada saat kita masih hidup. Kalau Bapak Ibu dan saya dipanggil Tuhan, selesai. Udah titik itu ya. Selesai. Bapak Ibu gak bisa ngomong lagi, saya mau bikin warisan. Tapi Bapak Ibu udah di surga. Udah dipanggil. Gak ada Bapak Ibu. Udah selesai. Baru mau bikin setelah kita dipanggil sama Tuhan. Kalau orang Jawa bilang kasep. Telat. Kapan kita mulainya? Mungkin ada yang sudah memulai beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau ada yang belum, mulailah hari ini. Kita memulai selagi kita masih ada nafas. Selagi kita masih ada hidup di tempat ini. Selagi kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita memulainya. Jadi apa sebenarnya yang kita mau wariskan? Banyak Bapak Ibu yang kita mau wariskan ya, seperti saya bilang. Perilaku kita, karakter kita, hobi kita, mungkin keterampilan kita dan sebagainya. Bisa kita wariskan kepada orang-orang di sekeliling kita yang kita kasihi. Tetapi pagi hari ini izinkan saya, karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi kita belajar 3 hal apa yang kita wariskan. Dan yang buat saya yang paling krusial, yang paling penting di dalam hidup kita. Ya, karena banyak jadi kita pilih yang paling penting ya Bapak Ibu, setuju ya? Oke, pertama yaitu takut akan Tuhan. Dan taat kepadanya. Warisan legacy dimulai dari hati dan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dari tempat lain, tapi dari hati kita. Dan bagaimana saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita adalah mempelai wanita Kristus, amin. Mempelai wanita bukan untuk anak-anak. Sering Bapak Gembala bilang, pernikahan bukan untuk anak-anak. Pernikahan buat orang dewasa. Jadi kalau saudara dan saya disebut mempelai wanita Kristus, maka saudara dan saya pastikan posisi kita adalah sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Amin. Bukan kekanak-kanakan. Memang Alkitab juga bilang saudara, kita harus seperti anak kecil. Anak kecil itu apa? Gampang memaafkan, enggak simpen dendam. Coba kalau di sekolah ada anak bertengkar, 2 anak. Anaknya udah damai, mamahnya masih simpan di dalam hati, ya. Berlanjut sampai 2 minggu, sampai sebulan. Nah, anaknya udah main lagi, orang tua masih simpan. Itu memang kita belajar dari ketulusan anak, tapi bukan kekanak-kanakan. Itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar dan diberkati Tuhan. Ini Alkitab Perjanjian Baru, sedangkan terjemahan dengan Alkitab yang lain berkata, haleluya, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Keturunannya akan menjadi perkasa di atas bumi, generasi yang lurus hati dan diberkati. Saudara lihat, ada kata yang ditekan di 2 terjemahan ini yang sama, yaitu apa? Sangat suka. Benar? Saudara lihat, ada 2 kata yang sama-sama digunakan, sangat suka. Artinya Tuhan benar-benar minta kita itu menyukai perintahnya saudara. Oke, lakukan perintah Tuhan dengan jangan
aduh apalagi ya, kok susah gitu ya saudara. Tapi Tuhan minta kita untuk sangat suka kepada perintahnya. Dan Tuhan gak lama-lama langsung di berikutnya, di kalimat berikutnya ada janji Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Saudara kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu dong. Tepuk tangannya udah breakfast kan ya, jadi semangat gitu kan. Jadi anak cucunya akan perkasa, angkatan orang benar akan diberkati. Itu janji Tuhan loh. Anak cucu keturunannya akan perkasa. Sama kalimatnya saudara. Luar biasa ya Tuhan itu. Dia berjanji dan dia juga menggenapi. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan saudara, apa? Berbohong. Jadi Tuhan tidak akan pernah berbohong kepada saudara dan saya. Dan dia akan menepati semua janjinya. Amin. Takut akan Tuhan itu berarti memandang Tuhan dengan rasa kagum. Ya, hormat, kudus, serta menghormati sebagai Allah ya, karena kemuliaan, karena keagungan, kekudusan dan kuasanya yang luar biasa. Jadi saudara takut akan Tuhan bukan seperti takut terhadap fobia terhadap sesuatu, bukan seperti itu saudara ya. Tetapi rasa takut kita itu rasa takut kagum, rasa takut hormat, rasa takut karena dia berkuasa, dia luar biasa dan dia kudus saudara. Itu yang menjadi ketakutan kita. Berbeda saudara dengan saudara takut setan gitu ya. Itu beda banget saudara ya. Enggak level banget ya kayaknya kalau kita takut Tuhan sama takut setan sama, itu enggak sama saudara ya. Bukan seperti itu ya. Jadi takut akan Tuhan itu akan kita tunjukkan. Seseorang yang takut akan Tuhan akan menunjukkan dengan perilaku mengasihi Tuhan lewat hukum-hukum Allah dan perintah-perintahnya yang mewakili kebenaran. Jadi orang yang takut Tuhan saudara gampang ngelihatnya. Dia akan taat dan akan menjalankan perintah Tuhan. Sangat mudah untuk mengenali orang yang takut akan Tuhan hidupnya. Gaya bisnisnya, gayanya menyelesaikan masalah, semuanya berdasarkan takut akan Tuhan. Saudara, ini yang harus kita wariskan kepada anak kita. Satu, takut akan Tuhan. Yang kedua, belas kasihan. Kenali kebutuhan dunia, tanggapi dengan belas kasihan dan tindakan. Matius 9 ayat 36 berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia merasa kasihan kepada mereka karena mereka lelah, terlantar seperti domba-domba tanpa gembala. Tuhan ingin kita punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Kenapa Tuhan ingin saudara dan saya punya rasa belas kasihan kepada orang lain? Karena saudara dan saya sudah menerima belas kasihan Tuhan terlebih dahulu. Amin. Ya, saudara, karena Tuhan itu sudah menunjukkan terlebih dahulu belas kasihannya kepada kita. Di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan ingin kita memberikan kemurahan hati seperti yang telah kita terima dari Tuhan. Saudara, saya percaya di sekeliling saudara banyak sekali orang-orang yang memerlukan belas kasihan saudara. Saudara tidak cari pun dia nampak di sekeliling kita. Saatnya saudara kita menjawab dunia dengan kasih Kristus. Dunia itu kehausan kasih. Dunia kering dengan kasih. Kalau saudara lihat saat ini ya,
banyak sekali. Bagaimana dunia itu gak ada kasih. Saudara, banyak berita-berita miris yang kita dengar, yang kita baca, yang kita scroll setiap harinya. Mari kita yang penuh dengan kasih Kristus, tunjukkan belas kasihan kita dengan berbagai cara yang Tuhan taruh hikmat bagi kita untuk melakukannya. Banyak cara, saudara, caranya gak terbatas, caranya sangat bervariasi. Saudara, kreatif ya, caranya tuh banyak banget. Bagaimana kita bisa menolong dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, sebab Tuhan memerintahkan untuk berbelas kasih. Jadi ini perintah ya saudara. Di Mika 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selalu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini Tuhan perintahkan. Belas kasihan itu sekaligus loh yang diperintahkan Tuhan bagi kita ya. Jadi mari kita melakukan. Pagi hari ini saya juga mau berterima kasih kepada jemaat di tempat ini. Tadi waktu kita belum ibadah, saudara lihat video klip ya. Tentang sekolah gratis di Bali. Ada 4, Tabanan, Karangasem, Jembrana, Denpasar, dan juga 2 di Alor. Saudara, saya berterima kasih karena donasi saudara, sekolahnya semakin baik yang di daerah NTT khususnya di Alor ya. Udah punya beranda sekarang, sudah ditehel lantainya ya. Jadi karena siapa? Karena uluran tangan Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih, saya mewakili mereka, saya berterima kasih. Banyak yang masih perlu dikerjakan Bapak Ibu. Termasuk untuk melatih SDM di sana untuk lebih qualified ya, lebih baik lagi. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Takut akan Tuhan yang kita wariskan. Yang kedua apa? Berbelas kasih. Yang ketiga, kehidupan doa. Ini yang kita wariskan. Orang tua mewariskan bagaimana kehidupan doanya kepada anaknya. Berdoalah agar Tuhan itu menggunakan kita semua untuk mencapai tujuan Tuhan. Kita berdoa ya Bapak Ibu supaya minta Tuhan memakai kita untuk mencapai tujuan Tuhan. Artinya agendanya tuh agenda Tuhan. Goalnya tuh goalnya Tuhan. Bukan goalnya kita. Bukan tujuan kita. Tetapi kita hidup di tempat ini, di dunia ini untuk mengerjakan goalnya Tuhan. Tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan meminta kepada Tuhan agar memberikan tujuan arah misi agar bisa melayani dengan karunia dan keterampilan yang kita berikan. Bapak dan Ibu dan saya di tempat ini, di gereja Rock ini, saya lihat banyak sekali talenta, banyak sekali keterampilan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Potensinya banyak, macam-macam di tempat ini. Mari kita gunakan potensi yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu perlu berdoa ya untuk ini ya. Tuhan mau saya di mana, melayani di bagian apa, ya. Pakai saudara. Gak ada yang gini, Bu, saya udah mau pensiun. Saya mau cari ayatnya ya, di mana ya pensiun. Berarti tidak melayani. Saya kok nggak ketemu gitu ya ayatnya. Mungkin Pak Johan bisa bantu saya sama Pak Joko nyari ayatnya. Ketemu nggak Pak? Nggak ada ya gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama ya. Potensi yang ada di dalam diri kita itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kehidupan doa ini penting Bapak Ibu. Saya boleh dikatakan dalam 1 bulan terakhir ini lebih gencar mendoakan anak-anak saya dengan Yakobus 1 ayat 5 dan 6 ayatnya. Bapak Ibu nanti boleh buka di rumah ya. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Itu adalah ayat favorit saya untuk mendoakan anak-anak saya. Mendoakan untuk apa Bapak Ibu? Tuhan kasih mereka
hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan mereka. Saya tidak bisa mengambil keputusan untuk mereka, tetapi saya bisa di belakang mereka berdoa agar anak-anak saya tidak mengambil keputusan yang salah di dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan yang tepat untuk setiap masalah yang dia hadapi, untuk setiap agenda-agenda kegiatan yang dia lakukan. Itu doa saya saudara di Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Saking panjangnya, cukup panjang ayat itu ya. Tuhan bilang apa? Mintalah, maka Dia akan memberikan dengan murah hati tanpa membangkit-bangkitkan bagi orang yang kekurangan hikmat. Mintalah, Tuhan katakan. Saking panjangnya ayat itu saudara, saya tulis di sticky note, saya taruh di depan meja kerja saya di kamar. Karena setiap hari jam 5 saya duduk di situ untuk berdoa. Jadi kita berdoa Tuhan, kehidupan doa itu penting Bapak Ibu bagi kita. Kita mewariskan bagaimana gaya hidup kita. Gaya hidup kita berdoa, cara kita berdoa kepada anak-anak kita. Saya bersyukur kepada Tuhan pada saat perayaan Yom Kippur yang lalu. Kita semua mendapat tantangan yang sama ya. Kita dapat anjuran yang sama untuk berpuasa 24 jam. Saya sungguh bersyukur karena saya dengan anak saya yang paling kecil, kami berkomitmen untuk melakukan bersama-sama puasa 24 jam. Sampai di sebelumnya kami berdoa. Dan di penutupan doa, saya ini orangnya apa adanya saudara ya kadang ya. Saya berdiri, saya cuma bilang gini, saya pegang perut saya bilang gini, Tuhan buat kami mulai besok gak lapar ya. Saya berdoa begitu saudara. Karena saya bilang ini pengalaman pertama Tuhan, 24 jam kita akan berpuasa. Buat kami gak lapar ya, buat kami gak lapar. Kami kemudian ketawa-ketawa saudara. Ya, itu the end dari doa kita. Seperti kayak gitu dan Tuhan melihat saudara. Doa yang diucapkan dengan tulus sekalipun itu seperti joke. Seperti saya ketawa-ketawa. Tapi Tuhan tuh punya rasa humor kok. Dan Tuhan menjawab doa itu. Dan kami berhasil ya, puji Tuhan. Jadi apa saudara yang saudara wariskan? 3 ya. Takut akan Tuhan, berbelas kasihan, dan kehidupan doa. Bagaimana kita dapat meninggalkan warisan sebagai agen perubahan? Bagaimana cara kita bisa meninggalkan warisan sebagai agen perubahan? Kisah para Rasul 20 ayat 24 ini mengingatkan kita ya. Kembali Paulus katakan, ketika aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi yang pertama Paulus sudah ajarkan ya Bapak Ibu kepada kita semua ya. Oh ya, sebelum saya masuk di sini, saya masih ingat saudara. Saya mau kasih sedikit kesaksian saya tentang berbelas kasihan. Saya itu sempat saudara ya, beberapa bulan terakhir sedikit merasa terganggu ya dengan ya saya boleh bilang teman saya begitu ya saudara ya. Karena sedikit-sedikit WA minta tolong ini itu ini semua. Udah kita ya saya bisa menolong sebisa saya gitu ya. Besoknya lagi gitu ya. Terus ngobrol lagi, butuh modal, butuh ini. Ya kita berusaha memberi apa yang kita bisa saudara. Habis itu besoknya lagi gitu. Saya kok lama-lama capek ya. Jadi saya merasa gerah gitu ya. Terus saya merasa, kok gini ya gitu. Kok saya jadi begini ya. Kenapa jadi saya yang saya rasanya diribetin gitu ya saudara. Saya mulai gak nyaman. Saya mulai gerah gitu. Mungkin saudara pernah ya di posisi yang sama dengan saya ya. Kalau berkali-kali dengan kasus yang sama
orang selalu minta itu, udah dibantu itu, besok seminggunya lagi datang lagi dengan yang kasus yang sama. Ntar bulan depan datang lagi dengan kasus yang sama. Kayak gitu ya, kayaknya kok nggak selesai gitu. Saya merasa terganggu saudara, benar saya merasa terganggu dan jengkel. Dongkol saya saudara. Ya. Setiap hari Kamis kami wanita Allah selalu ada Motherwise. Ada Bu Sinta ya, di situ juga ada teman-teman. Saya kagum saudara ya. Ibu-ibu ini kegiatannya banyak, tetapi setiap Kamis komitmen banget. 7:30 sudah langsung cakep gitu ya di depan Zoom gitu ya, dengan bukunya, udah langsung siap. Nah, pada saat itu kami belajar bersama-sama bagaimana harus bermurah hati, harus memberi. Saudara, satu pelajaran ya, saya itu lagi dongkol. Lagi sebel banget gitu kan. Saya bilang, aku pokoknya gak mau deh lagi kamu recokin. Aku mau cari cara, gimana caranya supaya besok ngomongnya sama kamu tuh tepat gitu kan. Kamu harus berusaha nih sendiri. Masa sih gak bisa berusaha sendiri, udah capek gitu kan. Saya tuh bisa galak loh saudara, judes ya, saudara pasti tahu kan kalau sudah tahu saya gitu. Nah, saya itu jujur ya, saya udah bertekad. Besok nih kalau telepon sama WA, gua ngomong nih. Ngomong dah sekarang, udah nggak ada baik-baiknya deh sekarang. Judesnya keluar deh gitu. Saya udah jujur saudara, saya bertekad seperti itu ya. Pada saat saya dengar pelajaran malam hari itu di Motherwise, aduh saudara, saya netes ya saudara. Saya langsung tanpa saya sadar saya netes, saya bilang gini, ya Tuhan Yesus ngomong gini, kamu loh cuman dimintain segitu. Baru berapa kali kamu udah mengeluh? Apa yang saya lakukan untuk kamu? Wow. Saudara, saya langsung oh my God. Saya langsung bilang, Tuhan bertobat deh gue. Kayaknya ini udah gak bisa deh kayak gini. Saya bilang, saya bertobat. Saudara jujur, malam itu juga langsung saya pegang HP saya langsung ketik. Langsung saya send. Saya kirim. Malam itu juga saya bertobat saudara. Saudara tahu, saya bertobat, dia pun bertobat. Nggak ganggu-ganggu saya lagi sampai hari ini. Karena kalau saya nggak bertobat malam hari ini pun, mungkin saya sampai hari ini masih saudara dalam yang sama. Muter aja saya di situ dengan dia berdua, muter kami semua di situ. Tapi karena saya bertobat, dia pun bertobat. Ya, Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa. Oke, nah saudara, yuk kita sama-sama. Kita belajar dari Paulus ya, bagaimana meninggalkan warisan sebagai agen perubahan. Yang pertama, mengetahui identitas. Identitas dalam konteks ini saudara harus lihatnya ke Kisah Para Rasul 20 ayat 24 ya. Identitasnya. Jadi kita kembali 3 cara untuk bagaimana meninggalkan warisan ini kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. 1, mengetahui identitas. Paulus itu bukanlah bertahan kehidupannya, yang paling penting bagi dia itu adalah menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi Paulus. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul tadi, dia dikatakan tidak sedikit pun menghiraukan nyawanya. Berarti Paulus tahu ya apa yang menjadi tugas dia. Dia mengetahui siapa dia di dalam hal ini. Dia ada di medan pertandingan. Sama dengan saudara dan saya hari ini. Kita semua ada di medan pertandingan. Jadi Paulus katakan bahwa yang terpenting adalah menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Allah kepada dia. Saudara dan saya, masing-masing kita punya agenda masing-masing yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Hari ini saya mau bilang, mari finish well bersama-sama. Finish well, finish strong, and finish great. Amin. Jadikan itu sebuah legacy.
bagi orang-orang, bagi generasi berikutnya, bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa kita bisa finish well, kita bisa selesai dengan baik. Yang kedua, mengetahui tujuan hidup. Saya nggak cuma gini sudah, ya aku dilahirkan, ya sudah, ya begini saja. Yang penting mengalir. Saya nggak tahu saya mau ngapain. Yang penting mengalir aja. Bukan, saudara. Tapi kita masing-masing memiliki tujuan. Paulus memahami tugas dan panggilannya bukan dari dirinya sendiri atau orang lain. Tetapi tugas dan panggilannya dia, tujuan hidupnya itu ditentukan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan, kita boleh melayani bukan karena saya sungkan dengan orang lain. Bukan karena saya disuruh-suruh sama pendeta atau penatua. Saya mau melayani bukan karena saya didorong-dorong oleh orang tua saya. Saya mau melayani bukan karena saya gak enak sama teman KM saya karena udah diajakin terus. Tiap minggu di WA. Kalau ketemu diajakin terus. Bukan karena itu saudara. Tetapi karena saya tahu saya merespon panggilan tujuan hidup saya. Kalau saudara berangkat dari itu. Saudara melayani. Saya tanya ada benturan gak saudara? Banyak. Kalau saudara melayani ada konflik gak? Gak kurang. Tetapi karena tujuannya benar saudara, maka saudara tidak akan quit. Saudara tidak akan berhenti. Saudara akan menyelesaikan dengan cara yang benar. Saudara akan hadapi dengan sungguh-sungguh. Hadapi sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Karena saudara tahu tujuan hidup saudara itu untuk apa. Saudara gak akan mudah berhenti saudara. Ya. Yang pertama mengetahui identitas. Yang kedua kita mengetahui tujuan hidup, yaitu panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga mengetahui isi hati Tuhan. Wow. Bagaimana saudara dan saya mengetahui isi hati Tuhan? Mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Nah hanyalah ditujukan untuk satu tujuan, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. Amin. Makanya tadi lagunya mereka perlukan. Benar saudara, hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. Jadi Injil kerajaan Allah itu harus ditegakkan saudara. Dimanapun, kapanpun. Saudara, kalau saudara lihat ya, saudara googling deh. Joshua Project gitu ya. Coba di enter. Saudara udah dapat list panjang banget. Suku-suku di Indonesia yang belum engage. Belum masuk ke dalam komunitas Kristen, belum pernah mendengar kabar Injil. Itu banyak listnya saudara. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi itu kejauhan ya saudara ya. Kayak Joshua udah tuh nih, wah kok panjang banget, kok banyak banget Bu Foni. Iya, di setiap daerah itu ada. Tapi kalau ngomong itu kayaknya jauh gitu saudara. Saya gak ngomong yang itu sekarang. Itu mari jadi PR kita semua. Jadi beban kita semua. Tuhan izinkan kita pergi untuk menjangkau jiwa di sana. Tapi kalau enggak, saya mau kasih tantangan buat saudara. Sebetulnya bukan saya yang menantang saudara ya. Saudara ingat Pak Franky pernah berdiri di sini dan bicara. Membawa satu jiwa. Natal nanti. Pada ibadah Natal nanti. Mari saya kembali mengingatkan tantangan yang pernah diberikan oleh Bapak Penatua kita Pak Franky. Kita bawa jiwa satu. Pada saat Natal nanti. Ya, kita merespon isi hati Tuhan. Kita membawa jiwa. Bukan yang sudah digembalakan atau berjemaat ya saudara di tempat lain. Itu saudara sedang mindahin ya. Jangan ya. Carilah yang benar-benar belum mendengar
atau sudah mendengar tapi masih ragu-ragu di tengah-tengah, di persimpangan, ayo bawa 1 jiwa. Kalau saudara berat 1 orang 1 jiwa, suami istri 1. Ya, mari tanggal 24, 25 Desember nanti kita akan lihat di sini, kita pesta bersama-sama bahwa setiap dari kita membawa jiwa bagi Kristus. Amin. Oh, aminnya lemes. Amin saudara. Masih ada 2 bulan. Jadi masih ada waktu untuk lihat-lihat kiri kanan ya. Dan kenalan kiri kanan. Masih ada waktu 2 bulan. Mari saudara kita merespon ya. Oke. Jadi bagaimana kita meninggalkan warisan? 3 hal ya tadi. 1, kita mengenal identitas kita. Kedua, kita mengetahui tujuan hidup kita. Yang ketiga, kita mengetahui isi hati Tuhan. Isi hati Allah. Di Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, untuk itu mari ya, amanat agung bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk kita semua, jangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara enggak amin, saya tetap amin yang keras ya. Oke, apakah kita akan meninggalkan jejak-jejak kita sebagai agen perubahan untuk meninggalkan legacy untuk generasi? Choice is yours. Pilihan ada di kita semua. Saya tidak bisa memaksa saudara. Tidak ada yang bisa memaksa saudara. Tetapi pagi hari ini, baiklah kita boleh memilih dengan bijaksana. Apa yang kita mau wariskan, apa yang kita mau tinggalkan bagi generasi berikutnya. Ini adalah 2 orang yang luar biasa dalam hidup saya. Yang meninggalkan warisan yang begitu besar. 1 suami saya, 1 ayah saya. Saya sangat mengasihi mereka saudara. Dan I miss them a lot. Banyak hal pada saat saya menghadapi masalah, saya hanya ingat bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Bagaimana mereka hidup. Dan ini meninggalkan legacy yang kuat bagi saya. Bukan material sekali lagi. Tapi nilai-nilai kehidupan. Iman itu yang ditinggalkan bagi kita semua. Luar biasa saudara. Kami membukukan kehidupan 2 orang ini di dalam buku. Karena saya percaya sesuatu yang baik. Sorry ya kalau sedikit emosional. Maklum saudara ya, baru 1,5 tahun. Karena saya percaya sesuatu yang baik itu tidak bisa disimpan untuk kita sendiri. Amin. Tetapi itu untuk diberikan juga kepada orang lain. Jadi kami membukukan apa yang menjadi kerinduan dari orang-orang yang kita kasihi. Baik itu ayah saya maupun suami saya tercinta. Ya. Dan memang dia hidup. Sampai minggu lalu saya masih bongkar-bongkar file dan hasil karya beliau diabadikan di sebuah organisasi besar. Saya sendiri surprise, saya sendiri tidak menyangka. Setiap pelayanan Pak Edi itu ke daerah-daerah terpencil Bapak Ibu, dia rela ya gotong-gotong kamera yang berat. Seperti Pak Raymond ya, kameranya gede-gede, panjang-panjang ya saudara. Dia rela bawa itu sampai walaupun kami harus naik gunung, kami harus pergi ke jalan-jalan yang sempit ya, yang kiri kanannya jurang kayak gitu ya. Dia rela bawa itu berat. Saya tahu berat saudara, karena saya tahu itu nggak ringan kamera-kamera seperti itu. Dia rela membawa kemana-mana. Dan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan momen foto yang bagus. Sukacita dari anak-anak di daerah-daerah yang kami
kunjungi. Dan minggu lalu hasil karya beliau berupa legacy ya. Tim di tempat kita, di organisasi kita melayani mengatakan bahwa itu adalah legacy dan diabadikan di dalam poster-poster yang nantinya akan diterbitkan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Beliau sudah gak ada 1,5 tahun, tetapi hasil karyanya masih menghiasi pelayanan-pelayanan kami. Saya bersyukur saudara ya. Jadi itu yang kita pelajari. Mungkin banyak ya orang tua saya, ayah saya juga mungkin udah lama sekali tidak meninggalkan kita semua. Tetapi apa yang dilakukan ditinggalkan buat kita semua. Mari saudara, mereka berdua ini bukan orang yang sempurna, bukan. Kita pun juga bukan orang yang sempurna, tetapi kita mau melakukan yang terbaik. Kita mau menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, ini yang terakhir, ini adalah pelayanan kami, Rocky yang terakhir, saudara ya, akhir-akhir bulan ini kami dapat kesempatan untuk mengunjungi rumah di mana anak-anak yang tidak diinginkan dilahirkan. Jadi ini adalah anak-anak yang lahir dari mungkin belum pernikahan ya, tidak ada pernikahan, tapi tidak diinginkan. Banyak bayi di sana. Apa yang kami lakukan? Hanya suapin mereka makan, nyanyi bareng mereka, gendong mereka. Terutama kita butuh para laki-laki. Untuk apa? Untuk gendong mereka. Karena mereka kan fatherlessness ya. Tidak ada ayah, tidak ada figur ayah. Dan pengasuhnya kebanyakan perempuan Bapak Ibu. Jadi mereka butuh banget figur-figur ayah. Kalau ada para ayah yang datang ke sana, bermain bersama mereka, gendong mereka, suapin mereka, mereka akan merasakan bagaimana kasih Bapa. Ya. Dan pelayanan ini kami buat sebulan sekali Bapak Ibu dari tim Rocky, kita berkunjung karena memang tempatnya juga tidak besar, jadi kita membuatnya secara beraturan dengan shift ya tentunya, dengan agar tidak lebih banyak anaknya daripada yang kunjungan lebih banyak daripada anaknya gitu ya. Jadi kami menjadwalkan. Tapi bagi Bapak Ibu jemaat di tempat ini yang rindu kepingin gabung dengan kita, nggak apa-apa, Rocky terbuka. Boleh sama-sama kita melayani di tempat ini ya. Tentu saja nanti ketemu dan ngobrol supaya bisa diatur jadwalnya lebih baik. Oke, Bapak Ibu, jadi sekali lagi yuk kita sama-sama, saya sudah selesai. Jadi warisan itu bukanlah material tetapi iman dan cara hidup kita yang kita wariskan. 3 hal yang kita wariskan. 1, takut akan Tuhan. 2, berbelas kasihan. 3, kehidupan doa kita. Dan bagaimana kita meninggalkan warisan itu? Saudara harus mengetahui identitas kita. Identitas kita yaitu menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua yaitu mengetahui tujuan hidup. Panggilan saudara. Respon dengan tepat panggilan saudara. Dan yang ketiga mengetahui isi hati Tuhan, yaitu kepada jiwa-jiwa. Saudara, mari jangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Mari kita penuhi gedung ini sebelah sana kiri kanan Alfa Omega lobi depan tanggal 24-25 kita bawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu berdiri, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau Engkau izinkan kami menjadi agen perubahan Tuhan. Kami tidak lagi memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami mau merespon dengan benar. Apa tujuan hidup kami Tuhan? Bagaimana Tuhan memanggil kami? Identitas kami sebagai agen perubahan Tuhan. Bukan hanya sebagai titel atau judul saja Tuhan. Tapi kami mau hidup di dalamnya. Pagi hari ini beri kami semua kesempatan Tuhan. Untuk kami boleh melangkah dengan iman.
Kami gak mau dipengaruhi oleh kondisi keadaan kami yang menghambat respon kami, sehingga kami tidak bisa merespon dengan benar setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan, tetapi Engkau tidak selesai. Engkau tetap beracara bagi kami. Engkau tetap mengajar kami satu persatu, hari demi hari Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat semua kesempatan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk memulainya Tuhan, supaya kami bisa meninggalkan warisan, legacy bagi generasi berikutnya, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Foni untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita semua sungguh diberkati ya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu saudara yang belum menerima anggur perjamuan? Mohon angkat tangan supaya dapat dilayani oleh Asher. Perjamuan kudus ini hanya bagi yang sudah dibaptis. Mohon yang belum dibaptis tidak ambil bagian dulu. Sudah semua? Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah bahwa anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Membebaskan kami Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, sebab kebaikan-Mu begitu besar.
Kau tebus kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah setiap kami yang Kau panggil untuk menjadi agen-agen perubahan. Untuk itu Tuhan, biarlah Kristus itu ada dalam hidup kami. Sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Orang boleh melihat bahwa pribadi Kristus itu yang akan sanggup mengubahkan jiwa-jiwa yang akan kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, sukacita, pertolongan, kekuatan daripada Allah Bapa di surga lewat anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.